Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan Islam. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Ta'ala. Semoga solawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah SAW, beserta keluarga, para sahabat, serta pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman. Kaum muslimin rahimakumullah, tidak ada suatu nikmat yang Allah curahkan kepada seluruh hambanya melainkan nikmat tersebut adalah nikmat yang besar. Di antara nikmat terbesar bagi umat manusia adalah diutusnya para rasul yang bertugas memberi petunjuk ke jalan yang benar. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Ali Imran ayat 164, yang artinya, sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman, ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Adapun rasul yang diutus untuk menyampaikan risalah yang berlaku bagi seluruh umat manusia yang merupakan rasul akhir zaman adalah Rasulullah nan mulia, Muhammad SAW. Sifat dan karakter Rasulullah SAW. Beliau SAW memiliki sifat dan karakter seperti apa yang telah Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran melalui firman-Nya dalam surah At-Taubah ayat 128, yang artinya, sesungguhnya telah datang seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang beriman. Kondisi masyarakat Makkah sebelum Islam. Lembaran sejarah khususnya pada abad ke-5 dan ke-6 Masehi, keadaan dunia hidup dalam kegelapan. Kehidupan masyarakat Mekah pada waktu itu bisa disebut sebagai kehidupan jahiliyah. Secara bahasa, kata jahiliyah berasal dari kata jahil, yang diturunkan dari kata dasar Arab jahala, yang berarti bodoh. Kehidupan sosial masyarakat Mekah pada waktu itu terbagi atas kelas-kelas masyarakat yang dipimpin oleh kepala sukunya masing-masing dengan ikatan kekerabatan yang kuat, baik dalam mempertahankan tradisi sukunya maupun terhadap ketentuan-ketentuannya. Masyarakat jahiliyah juga sangat suka meminum minuman keras, berjudi, dan hidup berfoya-foya, bahkan praktek perzinahan pun merebak di mana-mana. Dari segi pemerintahan, masyarakat Mekah pada masa jahiliyah dipimpin oleh kekuasaan yang sewenang-wenang serta ketidakadilan hukum. Dari sistem ketuhanan, masyarakat jahiliyah memiliki kepercayaan sesat dan peribadatan yang salah. Karena sebagian besar masyarakat Mekah sebagai penyembah berhala dengan simbol-simbol paganisme. Kondisi masyarakat yang demikian bobrok dan jatuh dalam dekadensi moral yang parah, serta keyakinan musyrik yang sangat bertentangan dengan ajaran pokok Al-Quran yaitu Tauhid, hanya akan dapat diubah dengan kehadiran seorang Rasul terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Pertama kali Nabi Muhammad SAW menerima wahyu. Menjelang usia 40 tahun, beliau Nabi Muhammad SAW sudah terbiasa memisahkan diri dari masyarakat Arab Mekah, melakukan tahanuts atau berkontemplasi atau berdiam diri di Gua Hira, di Gunung Al-Nur dekat kota Mekah. No, we haven't seen him. Khadijah hoped he might have come to you on his way home. And he's still up there. 3 days. Pada tahun 610 Masehi, ketika Nabi Muhammad SAW melakukan tahanuts di Gua Hira beberapa malam, datanglah malaikat Jibril dengan membawa wahyu berupa Al-Quran Surah Al-Alaq, atau surah ke-96 ayat 1-5, yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Muhammad, read. In the name of
of thy Lord, who created man from a sensitive drop of blood, who teaches man what he knows not. Read. Peristiwa itu terjadi pada malam Jumat, 17 Ramadan tahun 13 sebelum Hijriah, atau bertepatan pada tanggal 6 Agustus tahun 610 Masehi. Saat itu, beliau sudah berumur 40 tahun 6 bulan 8 hari menurut tahun Komariah atau Hijriah, dan 39 tahun 3 bulan 8 hari menurut tahun Syamsiyah atau Masehi. Trembling under the blanket. Dengan turunnya wahyu pertama ini menandai Muhammad telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai nabi, karena belum ada perintah untuk menyeru manusia kepada suatu agama. An angel came into him. The angel said, "Read." Muhammad replied, "I cannot read." As if it was Gabriel. Setelah menerima wahyu pertama, beliau tidak langsung berdakwah dan Jibril untuk beberapa lama tidak muncul lagi. Hingga akhirnya wahyu kedua datang yang berjarak sekitar 2,5 tahun dari wahyu pertama. Wahyu yang kedua ini merupakan perintah untuk menyampaikan risalah dakwah kepada seluruh umat manusia sebagaimana yang terdapat dalam Quran Surah Al-Mudatsir, atau surah ke-74 ayat 1-7, yang artinya, "Hai orang yang berkemul, berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan. Dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa tinggalkanlah, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu, bersabarlah." Dan mulai saat itulah beliau berdakwah secara diam-diam. Memulai dakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Untuk melakukan perubahan di kota Mekah, dibutuhkan tekad baja dan strategi yang tepat untuk menghadapi kondisi sosial masyarakat Mekah yang begitu kental dengan tradisi menyembah berhala. Sebagaimana diketahui, kota Mekah merupakan pusat agama bangsa Arab. Di sana terdapat para pengabdi Ka'bah dan pengurus berhala, serta patung-patung yang disakralkan oleh seluruh bangsa Arab. Beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi karena khawatir akan terkejutnya masyarakat Arab pada waktu itu terhadap suatu ajaran yang mereka belum mengerti dan belum pernah mereka dengarkan sebelumnya. Maka, memulai dakwah secara rahasia merupakan suatu hal yang bijaksana dalam menghadapi hal itu agar penduduk Mekah tidak dikagetkan dengan sesuatu yang bisa memancing emosi mereka. Hal yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah menawarkan Islam kepada orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan beliau, keluarga, serta sahabat-sahabat karib beliau. Langkah ini sesuai dengan perintah dari Al-Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 214-216 yang artinya, "Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Jika mereka mendurhakaimu maka katakanlah, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan." Mereka merespon dengan baik dakwah beliau. Dalam sejarah Islam, mereka dikenal sebagai As-Sabiqun Al-Awwalun, atau orang-orang yang paling dahulu dan pertama masuk Islam. When the stars fall, when the mountains vanish, when the camels, big with young, are abandoned, when the wild beasts are herded together, when the seas rise. Tidak sedikit di antara mereka yang tidak sedikit pun bimbang atau ragu akan keagungan Rasulullah, kebesaran jiwa beliau, serta kebenaran berita yang dibawanya. When the souls are sorted, when the female infant who is buried alive asks for what crime she was killed, when the books are opened, when the sky is torn away, then every soul will know what it has done. Ketika jumlah pengikut Nabi Muhammad telah mencapai puluhan orang, maka Nabi memilih kediaman Arkam bin Abi Arkam yang juga sudah memeluk Islam dijadikan tempat pertemuan atau rumah pengkaderan bagi mereka yang berminat memeluk Islam dan untuk sumpah setia berjuang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam waktu lebih kurang 3 tahun, Nabi bergerak secara tertutup dan sembunyi-sembunyi untuk menyampaikan risalah yang dibawanya.
Pada tahap ini, meskipun relatif tidak menemukan halangan dan rintangan, namun ada juga pengikut Nabi yang mengalami tekanan atau bahkan penyiksaan karena ketahuan telah mengikuti ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan meninggalkan tradisi atau kehidupan jahiliyah mereka. Lash his face to teach his mouth a lesson. Sebagaimana yang dialami Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir, dan banyak lagi sahabat-sahabat yang lain diperlakukan dengan sangat keji. Whip him! Obey them. They'll kill you. You will be corrected. Hal ini mereka tunjukkan dengan melakukan penyiksaan yang dipertontonkan di tengah keramaian kota Mekah. Tujuannya adalah agar siapa saja yang menerima ajaran Nabi Muhammad akan mengalami nasib seperti ini. Mereka berharap supaya tidak ada masyarakat yang berani mengikuti ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi. Tetapi lagi-lagi mereka mengalami kegagalan untuk membendung lajunya arus orang-orang yang cinta kedamaian untuk menerima ajaran Islam. Berdakwah secara terang-terangan. Setelah kurang lebih 3 tahun Nabi berdakwah secara diam-diam, Nabi pun akhirnya diperintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan oleh Allah sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Hijr ayat 94 yang artinya, "Maka sampaikanlah, wahai Muhammad, secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik." Are declaring ourselves. God has told his messenger to declare Islam to all men. Open the windows! Let the world hear! Beliau berdakwah secara terang-terangan setelah beliau merasa yakin dengan janji pamannya, Abu Talib, yang akan melindungi dalam tugasnya menyampaikan wahyu Rabb-nya. His uncle who protected him when he was a child will protect him still. Dalam berdakwah yang dilakukan secara terang-terangan dan terbuka tersebut, maka mulai timbul tantangan demi tantangan yang dihadapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik yang sifatnya halus maupun kasar. Secara halus, pemimpin kaum Quraisy mendatangi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam secara langsung maupun mendatangi paman beliau Abu Talib guna mendapat bujukan berupa harta, kedudukan, dan bahkan wanita. Tell him, we will give him authority, position, the keys to the Kaaba, and money, what money he wants. Tell him, we will give him anything he wants. Tetapi berbagai hal rayuan dan bujukan tersebut ditolak dan tidak diterima oleh Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. This to me. Were they to put the sun in my right hand and the moon in my left, I would not renounce my message, which is from God. Dakwah Nabi secara santun tetap beliau jalankan sehingga satu demi satu masyarakat Quraisy semakin banyak yang menyatakan diri menerima Islam. Beberapa tokoh penting seperti Umar bin Khattab, Hamzah bin Abdul Muthalib juga telah masuk Islam. Hal ini sangat mengkhawatirkan keberadaan kaum musyrikin pimpinan Abu Jahal dan Abu Lahab. Don't let him speak. Where's the lie and where's the truth? When it hasn't been spoken yet. Muhammad is a fraud. Stand up. Hit me back if you dare. Muhammad, when I hunt the desert at night, I know God is not kept in the house. Melihat keadaan semakin membahayakan kedudukan mereka, mulailah mereka melakukan cara-cara kekerasan antara lain dengan melakukan tekanan-tekanan, melakukan penyiksaan bahkan pembunuhan terhadap beberapa pengikut Nabi yang baru masuk Islam. Hijrah pertama dalam Islam. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat keganasan kaum musyrik yang hari kian bertambah keras, sedang beliau tidak dapat memberikan perlindungan kepada kaum muslimin, maka beliau menyarankan kepada mereka untuk berhijrah ke negeri Habasyah karena di sana terdapat seorang raja yang adil.
has said we must leave Mecca. If you stay, they will kill you. One by one. Muhammad says that in Abyssinia there is a Christian king. No man is wronged in his country. You must leave now. Maka berangkatlah kaum muslimin ke negeri Habasyah demi menghindari fitnah yang lebih keji terhadap mereka maupun agama mereka. Hijrah ini merupakan hijrah pertama dalam sejarah perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedatangan orang-orang Islam di Habasyah disambut dengan baik oleh Raja Nejus. Bahkan ia memberikan perlindungan dan diizinkan untuk melaksanakan ibadah Islam. Dia juga menolak permintaan suku Quraisy supaya mengembalikan orang-orang mukmin ke Mekah. Difference between us and you is no thicker than this lie. You may live in Abyssinia in peace for as long as you wish. May God's blessings be upon you on your return. Di saat pengikut Nabi hijrah ke Habasyah, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tetap berada di Mekah untuk berdakwah. Beliau mendapat perlindungan dari Bani Hashim. Hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Taif. Tahun ke-10 kenabian dikenal dengan tahun duka bagi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sebab dua orang yang sangat dicintainya telah meninggal dunia, yaitu istri beliau Siti Khadijah dan paman beliau Abu Talib. We're afraid, even to hear. Kedua orang ini adalah pembela dan pelindung yang sangat tabah, kuat dan disegani masyarakat Mekah. Dengan meninggalnya Siti Khadijah dan Abu Talib, orang-orang kafir Quraisy semakin berani mengganggu dan menyakiti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena penderitaan yang dialami Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam semakin hebat, maka beliau berencana keluar dari kota Mekah sekaligus memperluas wilayah dakwahnya seperti ke Taif. Beliau melakukan perjalanan ke Taif ditemani oleh Zaid bin Haritsah. Kepergiannya ke Taif untuk menyebarkan Islam kepada pembesar-pembesar dan kepala-kepala suku di tempat tersebut. Akan tetapi, ajakan beliau ditolak mentah-mentah, bahkan Bani Sakif justru mengerahkan orang-orang untuk mencerca dan melemparinya dengan batu, sehingga mengakibatkan cedera pada kedua kaki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Zaid bin Haritsah berusaha melindungi Nabi dari serangan. Akan tetapi ia kewalahan dan akhirnya ia sendiri mengalami cedera pada kepalanya. Hijrah pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Di musim haji, Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi tenda-tenda rombongan peziarah haji, mengenalkan diri sebagai nabi yang diberi wahyu dan menyerukan hanya menyembah Allah. Para peziarah haji hanya menganggap angin lalu seruan itu. Berangkat dari pribadi Nabi yang dikenal sebagai orang yang jujur dan tak pernah berbohong, maka orang-orang Yasrib yang datang ke Mekah pada bulan haji pun merespon seruan Nabi untuk menerima ajaran Tauhid. Pada tahun ke-10 kenabian, datang orang-orang Yasrib menemui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedatangan mereka untuk masuk dan memeluk agama Islam dan ingin menjadikan Nabi sebagai penengah dan juru damai dalam pertikaian-pertikaian yang terjadi di antara suku-suku mereka. Orang-orang Yasrib ini melakukan bayat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayat atau perjanjian ini dilakukan di Bukit Aqobah, yang menyatakan kesetiaan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan menyekutukan Allah. I pledge myself to the one and only God, and to you, Muhammad, the messenger of God. Usai melakukan bayat dan masuk Islam, mereka melanjutkan dakwah di Yasrib. Kemudian pada tahun ke-13 kenabian, mereka datang kembali kepada Nabi untuk mengundang Nabi dan para pengikutnya datang dan tinggal di Yasrib. And we are of him. Let him bring his followers, our brothers, to us, to Medina. Nabi pun akhirnya menyetujui usul mereka untuk berhijrah. Rasulullah pun mengizinkan para pengikutnya untuk hijrah ke Yasrib. Hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah.
Sementara kaum muslimin berangkat hijrah ke Madinah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih tinggal di Mekah sambil menunggu perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam harinya, para pemimpin kaum kafir Quraisy berencana untuk membunuh Nabi di tempat kediamannya. Mereka menyuruh pemuda-pemuda pilihan dari tiap-tiap kabilah Quraisy untuk menyerang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tombak saat beliau sedang tidur. Rencana keji orang kafir Quraisy diketahui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui firman Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril. Ali, saudara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menggantikan beliau tidur di atas dipan dengan mempertaruhkan hidupnya demi keselamatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pun berhijrah dari Mekah ke Madinah dalam kegelapan malam bersama Abu Bakar. Karena gagal membunuh Nabi, orang Quraisy mengumumkan hadiah 100 unta bagi siapapun yang menangkapnya, atau memberikan informasi yang mengarah pada penangkapan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, upaya tersebut tidak berhasil dan Nabi Muhammad dapat mencapai Madinah dengan selamat. Give 100 camels to the man who brings back Muhammad, or his head. Look for 3 of them. Muhammad, Abu Bakar, and Orakat as Bedouin guide. Kota Yasrib merupakan nama yang digunakan sebelum Madinah. Kota di mana terdapat 2 suku yang besar, yang selalu bertengkar selama puluhan tahun. Oleh sebab itu disebut sebagai kota Yasrib, yang memiliki arti mencela dan menghardik. Saat hijrah, Nabi Muhammad mengganti nama Yasrib menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah, yang artinya, kota yang bercahaya. Gua Sur. Dalam proses perjalanan sejarah hijrah Rasulullah ke Madinah, orang-orang Quraisy terus menyusuri Mekah dan sekitarnya. Niat mereka untuk membunuh Nabi Muhammad sangat besar. Saat mereka tiba di depan Gua Sur, salah satu dari orang Quraisy mendekati mulut gua. Saat berada di mulut gua, ia melihat ada sarang laba-laba di mulut gua itu yang masih utuh dan tidak rusak. Ia juga melihat sarang burung beserta 2 ekor burung di dekat mulut gua, sehingga ia bisa memastikan jika tidak mungkin ada orang yang masuk ke dalam gua. Kaum Quraisy sama sekali tidak tahu bahwa di dalam Gua Sur ada Rasulullah yang sedang berdoa dan Abu Bakar yang sedang ketakutan, mendekatkan dirinya ke Nabi Muhammad. La tahzan innallaha ma'ana, bisik Rasulullah di telinga Abu Bakar yang artinya jangan bersedih, Allah bersama kita. They can't be in there. This web is unbroken. And these pigeons, they would not build. We were wrong to follow them. We should have gone north. Let's move then. Dari peristiwa ini, Allah telah memberikan tipu daya kepada kaum Quraisy, sehingga mereka tidak dapat menangkap Nabi Muhammad dan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Melalui peristiwa ini, Allah juga menguatkan mental Nabi Muhammad dan Abu Bakar untuk melanjutkan hijrah ke Madinah. Berjalan siang malam tanpa kenal lelah hingga tiba di Madinah dan disambut dengan penuh kerinduan oleh umat muslim yang ada di Madinah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah. Ketika berita perjalanan Rasulullah dari Mekah ke Madinah sampai ke umat Islam di Madinah, mereka pun menunggu hingga berhari-hari hingga akhirnya salah seorang melihat kedatangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika tiba di Madinah, banyak orang yang meminta Rasulullah untuk tinggal di rumahnya. Namun Rasulullah membiarkan untanya memilih rumah. Where God guides his camel to stop, there he will build his house. All agreed. We turn Qazwa, his camel, loose. And where Qazwa sits, the prophet stays. Unta Rasulullah pun berhenti di sebuah rumah milik 2 anak yatim, Sahal dan Suhail bin Amr. Disitulah Rasulullah tinggal dan membangun masjid pertama, yaitu Masjid Quba di Madinah.
Here we will build the house of the prophet. Setelah Masjid Quba selesai dibangun, Nabi lalu memasuki masjid dan memimpin umat Islam dalam salat Jumat dan memberikan khutbah. Dan ini adalah khutbah Jumat pertama yang pernah diberikan. Nabi salat ke arah Yerusalem dan 100 orang salat di belakangnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Perang Badar. Ketika Rasulullah baru menyebarkan Islam dan menetap di Madinah, kaum muslimin terlibat beberapa peperangan. Salah satunya adalah Perang Badar. It is newly revealed by God to his messenger. Fight. But fight in the way of God, against those who fight against you. But if they stop, let there be no more war. For God never loves the starter of wars. Now, to the wells of Badr. Perang Badar adalah perang yang terjadi antara kaum muslimin di Madinah dengan kaum kafir Quraisy di Mekah pada tahun 2 Hijriah. Penyebabnya adalah karena kaum muslimin ingin merebut kembali hak yang dirampas oleh kaum kafir Quraisy ketika mereka masih berada di Mekah. Kaum muslimin kemudian berencana untuk menghadang kafilah dagang Abu Sufyan yang baru pulang dari negeri Syam. Saat itu jumlah pasukan kaum muslimin sekitar 300 orang. Namun rencana tersebut akhirnya tercium oleh Abu Sufyan, dan kemudian mengarahkan 1000 pasukan kafir Quraisy untuk melawan kaum muslimin. Write to Abu Sufyan's caravan. Tell him to turn towards Badr. We will join our forces tomorrow at the wells of Badr. Kedua kubu akhirnya bertemu di sebuah tempat bernama Badar. Di sanalah kaum muslimin berperang, dan dengan izin Allah memperoleh kemenangan dari kaum kafir Quraisy. Archers! Advance! Archers! Perang Uhud. Perang Uhud, yang terjadi pada tahun 3 Hijriah ini, bermula ketika kaum kafir Quraisy ingin membalas dendam kekalahan mereka di Perang Badar. Give you your weight in silver, and your height in silk. One throw like this. It's a big army. 3,000 men. Hundreds of horses. We beat them at Badr. That was a year ago. They have come to revenge, Badr. Go home and get your swords. Saat itu, mereka menyiapkan sekitar 3.000 tentara. Sementara pasukan kaum muslimin terkumpul sebanyak 1.000 orang. Blood must have blood. Avenge the dead of... Namun, pasukan kaum muslimin kemudian berkurang karena dihasut. Akhirnya pasukan yang berangkat ke medan perang menjadi 700 orang. The Prophet asks if you have noticed those horsemen. Yes, I have. I don't like them. He's sending out 50 archers to watch them. No matter what happens, the archers must hold off those horsemen. Dalam perang tersebut, sebenarnya kaum muslimin sempat menguasai medan dan hampir tercium aroma kemenangan. A moment of victory. They're running away from us. Let's get the loot! Stand where you were told to stand. Namun, ada kaum muslimin yang melanggar perintah Rasulullah untuk berjaga di barisan belakang, karena tergoda dengan harta rampasan perang atau ganimah. Akhirnya mereka meninggalkan posnya, sehingga membuat kaum Quraisy masuk dari belakang dan mengalahkan kaum muslimin.
Fatu Mekah, pembebasan kota Mekah. Pembebasan kota Mekah atau yang dikenal dengan Fatu Mekah terjadi pada tanggal 20 Ramadan tahun ke-8 dari hijrah Nabi Muhammad SAW. Dalam sejarah, Fatu Mekah erat kaitannya dengan perjanjian gencatan senjata antara Rasulullah dan para pengikutnya dengan orang-orang Quraisy dan para pengikutnya di daerah Hudaybiyah. We also agree to the truce for 10 years. During that time, you will not attack any tribe, nor ambush any caravan, or any individual associated with us, and vice versa. If you injure any one of us, the truce ends, and vice versa. Kemudian, perjanjian ini berlaku selama 10 tahun dan dikenal dengan nama Perjanjian Damai Hudaybiyah yang terjadi pada bulan Zulkaidah tahun ke-6 Hijrah. Termasuk di antara nota perjanjian adalah siapa saja diizinkan untuk bergabung dengan salah satu kubu, baik kubu Nabi SAW dan kaum muslimin Madinah atau kubu orang kafir Quraisy Mekah. Maka, bergabunglah suku Khuza'ah di kubu Nabi SAW dan suku Bakar bergabung di kubu orang kafir Quraisy. Dulu, di zaman jahiliyah, terjadi pertumpahan darah antara dua suku ini dan saling bermusuhan. Dengan adanya perjanjian Hudaybiyah, masing-masing suku melakukan gencatan senjata. Namun, secara licik, Bani Bakar menggunakan kesempatan ini melakukan balas dendam kepada suku Khuza'ah. What's that? Bani Bakar melakukan serangan mendadak di malam hari pada Bani Khuza'ah ketika mereka sedang di mata air mereka. Secara diam-diam, orang kafir Quraisy mengirimkan bantuan personil dan senjata pada Bani Bakar. Akhirnya, datanglah beberapa orang di antara suku Khuza'ah menghadap Nabi SAW di Madinah. Mereka mengabarkan tentang pengkhianatan yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy dan Bani Bakar. Karena merasa jika kubunya telah melanggar perjanjian, orang kafir Quraisy pun mengutus Abu Sufyan ke Madinah untuk memperbarui isi perjanjian. Sesampainya di Madinah, dia memberikan penjelasan panjang lebar kepada Nabi SAW, namun beliau tidak menanggapinya dan tidak memperdulikannya. Muhammad, we did not break the truce. I have come to reaffirm the truce. I speak for Mecca. Muhammad, why do you turn from me? Don't go. Dengan adanya pengkhianatan ini, Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk menyiapkan pasukan dan perlengkapan perang. It's no use. There are thousands of them. Every hour they are joined by more. You coward! You! We cannot resist. Mecca is taken. Beliau mengajak semua sahabat dan umat muslim untuk membebaskan kota Mekah dari orang-orang kafir Quraisy serta menyelamatkan kota Mekah dari belenggu kesyirikan dan kezaliman, dengan menjadikannya kota yang bernafaskan tauhid dengan berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Nothing plundered, nothing seized, no one abused. All behind closed doors are safe. All in Abu Sufyan's house are safe. All by the Kaaba are safe. At least he kept his word. I haven't forced the door. He storms hearts, not walls. It's a permanent victory. I dread going out. We must appear in.
Were we so wrong? The way we lived, yes. That was wrong. We were trapped in our own faults. Our gods were less than us.